MOSFET kembali kita cabut dan kita berinisiatif untuk menggantinya dengan ini guys. Obat ganti dengan gacun. Setelah dicek guys, kita pasangin 7N65 ini tadi di MOSFET ini. MOSFET tegangan simetrisnya nggak keluar nih di titik 2 sini, tidak ada tegangan ketika MOSFET ini dipasang. Jadi kita curiga ke bagian pemap ini, sekitar ada sini yang bermasalah. Maka MOSFET kembali kita cabut dan kita berinisiatif untuk menggantinya dengan ini guys. Obat ganti dengan gacun. Oke guys, kita pasangin gacun, karena jika dibandingkan dengan trafo dan gacun, pertama lebih ekonomis, yang kedua ketahanannya lebih terjamin. Karena menurut user itu trafo itu belum lama dipasang, kalau nggak salah katanya belum sampai sebulan guys. Jadi untuk mengantisipasi keawetan yang kurang bagus, kita sengaja usulkan untuk pasang gacun dan dia menyetujui. Oke, saatnya kita pasang gacun ini guys. Dan bagaimana cara pemasangan gacun? Let's go, sama-sama kita lihat. Kita hubungkan kabel-kabel gacun. Isi gacun itu seperti ini guys. Ini plastik alas TR. Nanti kita pasangin di pendingin. Oke, gacun punya 3 kabel. Kabel utama merah, kabel kedua hitam, dan kabel ketiga biru. Oke, kabel merah itu kita pasang di kaki tengah MOSFET guys. Tapi MOSFET-nya harus dicopot dulu. Ini kita pasang di sini nanti antara kaki hitam ini, kaki hitam kita pasang di negatif elko besar atau elko primer di sini. Boleh di lain tempat sepanjang dia masih di jalur kutub negatif elko besar. Sementara yang biru ini untuk telemeter kita pasang guys, karena yang kita prediksi bagian ini yang rusak, maka yang biru tidak usah kita pasang karena dikhawatirkan akan mengganggu tegangan output simetrisnya. Oke, nanti kita potong yang birunya. Jadi kita pasang untuk motherboard ini yaitu hitam dan merah saja. Setelah ini pemasangan kabel merah gacun di kaki tengah MOSFET dan kabel hitam di jalur negatif elko besar atau elko primer.
kedua tadi ini kita putar ke kiri supaya sampai mentok, supaya output tegangan tidak terlalu melonjak dan mengagetkan bagian part-part yang mungkin saja bisa memicu kerusakan lebih parah. Oke, yang ketiga ini output, titik output, ini jamperan kawat output, ini jamperan kawat tegangan 29 positif untuk simetris. Ini yang positifnya, ini ada jamperan kawat dengan kode J508, sementara ini jamperan kawat dari simetris min 29 min 29 yang menuju ke bagian apa namanya ini, ampli, bagian TIP-an. Nah, ini wajib kita putus dulu guys, ini kita putus. Oke, untuk supaya bisa jadi tegangan itu masuk ke ampli, ke bagian TIP ini, bisa merusak yang lain karena memang dia sudah kian rusak juga. Jadi untuk sementara kita putus dulu untuk memastikan tegangan itu sudah stabil. Ketika sudah stabil baru kita sambung. Nah, sekarang kita cek apakah tegangan simetrisnya sudah keluar atau belum. Oke guys, kita lihat sama-sama. Munculkan. Oh ya, kalau ada yang bertanya, ini di bagian fuse atau sekring sengaja saya sambungkan dengan kabel. Kita jamperkan pakai bohlam 100 watt. Itu guys, bohlam itu anti jeklek. Nah, ketika ada sesuatu dan lain hal sehingga dia short, ada yang short di sini, dia dan segala macamnya, bola itu akan hidup. Tidak perlu kita maju mundur atau manjat ke MCB listrik. Nah, MCB tidak akan jatuh ketika kita memakai pengaman bohlam. Oke, segitu deh guys. Kita tes. Kembali ke laptop. Kita tes, ini sudah diturunkan. Kita hidupkan. Letakkan selektornya di 200. Steker kita colok. Ini steker kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ukur tegangan simetrisnya berapa. 20,9 itu yang min, yang positif 20,3. Artinya kita hanya perlu ngejus untuk cabut dulu stekernya guys. Kita perlu ngejus sekira-kira dia tegangan itu sampai menjadi 29. Jusnya hati-hati guys, sedikit saja ditambah. Oke. Kita harus sabar guys, untuk mengerjakan ini harus sabar, jangan terburu-buru, alon-alon asal kelakon, kata saudara kita yang
28,9 benarnya yang positif 28,2. Oke, rasa sudah saja gitu guys, sudah imbang. Nah gitulah guys, nanti ketika ini sudah selesai kita setel sesuai kebutuhan. Ini nanti kita pasang di sini, di heatsink ini pendingin di sini. Sini kita bawakan pakai juga ini, dan juga jangan lupa pakai Pepsodent. Kita pasang di sini, dan kalau bisa ada lilinnya, ada lilin bakar supaya ini tidak goyang-goyang ketika ada getaran. Oke, dan talinya kita usahakan masuknya dari atas biar terlihat rapi dan elegan. Oke guys, segitu saja dulu untuk bagian apa ini namanya, bagian ampli nih, karena keluhannya semalam itu dengung. Bagian ampli besok kita lanjutkan guys di video berikutnya. Ini pertama hanya untuk mengganti fungsi trapo itu yang katanya hanya tahan sebulan, kurang juga, kita ganti pakai gajun. Oke guys, terima kasih banyak atas perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.